Sudah ya? Oke. Baik adik-adik, eh, siapa tahu ada yang lupa dengan wajah kakak. Wajah kakak itu. Di sini kita akan belajar TPS. TPS-nya adalah literasi bacaan. Jadi terdiri atas penalaran umum, pemahaman bacaan tulis, dan juga PPU, pengetahuan dan pemahaman umum. Kemudian itu Instagram kakak. Kakak tidak bermaksud mencari follower, tetapi kakak yakin bulan Februari kakak akan buat di Insta Story kakak. Bulan Februari ya, kakak akan buat soal-soal. Sehari kakak buat 4 mungkin. Jadi ibaratnya kalian sambil kepo lihat Insta Story sambil belajar. Nanti rencananya kakak tiap bulan, tiap hari, kecuali hari Minggu kakak istirahat. Setiap hari kakak akan buat 4 soal. Terdiri dari diantaranya ya, biasanya kakak akan buat 2 penalaran umum, satu PPU dan satu PBM. Biasanya begitu. Kemudian ketika kalian nanti di Instagram kan ada menu kayak kuis gitu. Kalian kerjakan. Apabila kalian mengerjakannya nanti salah, kalian bisa langsung tanya di situ. Pasti kakak respon. Oke? Itu agenda kakak di bulan Februari. Itu IG-nya. Bulan Februari ya. Kalau sekarang-sekarang belum. Pasti kakak sudah siapkan soal-soal. Silakan kunjungi my Instagram setiap hari kecuali hari Minggu. Kakak akan buat tertib 4 soal, setiap hari 4 soal. Kak, aku cuma 4 soal nggak apa-apa, 4 soal tapi mungkin dalam dan berusaha supaya adik-adik menjawabnya selalu strike, artinya selalu benar terus-menerus. Itu agenda kakak bulan Februari, kunjungi my Instagram ya. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran, baiklah kita akan pemanasan terlebih dahulu. Siap? Konsentrasi, pastikan adik-adik tidak mengantuk. Boom! Nah, pernyataan yang paling sesuai gambar. Silahkan dianalisis, waktunya hanya 15 detik. Ayo, yang mana? A, B, C, D, atau E? Ayo, yang mana jawabannya? Ayo dong, jawab dong. Ayo, di-unmute audionya. Kakak tidak menerima via chat. Silahkan di-unmute. Yang mana? A, B, C, D, atau E? Pastikan fokus. E. Oke, baru satu siswa, dua lagi. Kak. Oke. Noval, kamu cowok sendiri di sini. Kamu jawab apa? Kak. Sepakat dengan kawan-kawannya ya. Baik adik-adik, terima kasih. Berarti kalian tidak dalam kondisi mengantuk. Adik-adikku, di sini kakak ingin kalian memastikan diri untuk bisa menjawab pertanyaan. Di sini kita lihat bersama-sama bahwasanya ada durian ya. Di sini ada durian. Kemudian kalau sudah tahu ini durian, berarti tidak terjadi yang namanya pilihan gandanya kembar. Tapi tunggu sebentar, sepertinya something miss di sini. Bentar ya, kakak utak-atik dulu.
Oke, baik. Tadi adik-adik semuanya menjawab E. Kita lihat, ini memang gambar durian. Kita lihat jumlah duriannya, 1, 2, 3, 4. Berarti kalian sedang tidak mengantuk, nangka jelas bukan. Kemudian duriannya 2 biji, jelas bukan. Apakah ini rambutan? Oh, bukan. Ini bukan rambutan. Jus durian? Tidak. Ini masih berbentuk durian. Yap, pintar sekali. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah yang E. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tetap fokus. Ready? Boom. Oke, silakan dianalisis A, B, C, D, atau E. Silakan. Yang mana nih? Ayo, yang tahu langsung jawab. Di unmute audionya, please. Ayo. Ada tidak? Ayo deh, aktif. Langsung dijawab. Unmute audio. Kak. Oke, terima kasih. Bagaimana yang lain? Oke. Oke, semuanya menjawab A. Baik adik-adik, kita lihat di sini ada seorang ibu dokter. Berarti dia dokter wanita ya. Otomatis dokter pria salah, dokter pria salah. Kemudian di sini ada ibu dokter, lalu ada ruang sunat. Berarti kita cari yang dokter dan juga ruang sunat. Tetapi di sini dokter wanita di ruang operasi juga salah. Kemudian apakah ibu dokternya sedang menyunat? Tidak ya. Ibu dokternya ada di ruang sunat. Dia lagi selfie di tepi tulisan itu. Maka di sini, yap, pintar sekali. Jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Boom. Pria di samping tidak berhubungan dengan, oke, silakan dianalisis. Waktunya 1 menit. Siapa ya cowok ini kira-kira? D, Kak. Apa? D. D. Oke. Yang lain bagaimana? D. D. Oke. D itu foto siapa sih? Ronaldo. Ronaldo ya. Iya, Ronaldo yang tiba-tiba masuk SMA karena mungkin dia prihatin dengan SMA di Indonesia ya, lagi ditutup gara-gara COVID, akhirnya dia pakai seragam anak sekolah. Yap, pintar, berarti kalian tidak mengantuk. Ini Babang Cidu, tapi memang kakak salut editannya bagus sekali. Bisa tidak terasa begitu ya, bisa disambung dengan baik. Di sini memang inilah Babang Cedo, Cedo Seven. Pertanyaannya yang tidak berhubungan, ternyata dia memang atlet sepak bola. Dan sepak bola tentu saja berhubungan dengan olahraga. Apakah dia orang kaya? Tentu saja dia orang kaya. Dan dia apakah orang berasal dari Portugal? Benar. Dia adalah seorang pemain sepak bola berkebangsaan Portugal. Apakah dia pandai melukis? I don't know, never hear about that. Maka di sini, yap, pintar sekali karena memang beliau adalah Cristiano Ronaldo. Konon dikabarkan kena COVID tapi alhamdulillah sudah sembuh ya. Jadi Juventus masih tetap tanding. Baik adik-adikku, itu tadi pemanasannya. Sekarang kita akan masuk ke sedikit penjelasan dari kakak terkait TPS. Kakak tidak bosan-bosannya menjelaskan tentang keempat hal ini. Jadi kakak mohon UTBK sudah semakin dekat, harapannya kalian juga semakin paham. Bukan lagi abu-abu, tapi semakin paham. Ya, penalaran umum konsisten, 14 soal, berbasis teks, pernyataan sesuai tidak sesuai, simpulan, dan juga logika. Lalu di dalamnya ada 6 soal matematika berhitung. Jadi kakak harap besok tidak panik lagi. Ada yang menarik, kalau adik-adik amati buku kalian semua, ternyata adik-adik ya, setelah penalaran umum ini, coba kalian amati, setelah penalaran umum ternyata bergeser ke sini.
ternyata bergeser ke penalaran kuantitatif. Jadi urutannya dari sini, terus geser ke sini. Kalian lihat baik-baik. Jadi memang ada sesuatu yang menarik di sini, adanya pergeseran urutan soal. Jadi dari penalaran umum ternyata penalaran kuantitatif dulu. Penalaran kuantitatif tentu saja itu berisi 20 soal matematika. Untuk IPS agak sedikit beruntung karena tidak ada matematika di sosum, tetapi sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Kakak pikir adil, sama-sama 8 mata ujiannya. Lalu berikutnya, kita lihat, ternyata dari sini, dari kuantitatif ini bergeser ke sini adik-adik. Jadi dari kuantitatif bergeser ke sini. Jadi pindah ke PPU. 12 soalnya adalah seputar teks dan penerapan, seperti ide pokok, kita pernah bahas ya terakhir di prediksi pertama. Lalu berikutnya, setelah PPU ini selesai, maka masuk ke sini adik-adik. Masuk ke pemahaman bacaan dan menulis. Jadi ini masuk 20 soal seputar kebahasaan, kalimat tidak efektif, salah tanda baca, salah bentuk huruf, dan seterusnya. Jadi urutannya untuk memastikan, kalian bisa lihat di buku ya. Pertama, kuantitatif kedua, lalu PPU ketiga, dan penutup adalah ini, pemahaman bacaan dan menulis. Kakak harap kalian tidak salah lagi. Jadi jangan kaget lihat urutan nomornya kok berubah. Memang seperti itu adik-adik. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya adalah pemanasan dan kakak mohon tetap fokus dan aktif menjawab. Nggak usah takut salah. Salah adalah bagian dari belajar. Prinsip dalam mengerjakan soal penalaran umum, kakak selalu menegaskan kepada adik-adikku semua bahwasanya penalaran umum selalu berbasis kepada 3 hal ini. Selalu ya. Pertama adalah dahulukan persis. Oke, dahulukan persis. Ini sangat penting. Persis itu artinya sesuatu yang sangat mirip. Kakak sudah katakan sebelumnya. Kemudian mengolah data, ini sangat penting. Ketika kalian mencari sesuatu yang persis nggak ada, maka silahkan adik-adik mengolah data. Mengolah data nggak ada juga, baru yang paling terakhir, kalian menganalisis secara silogisme. Jadi lakukan ini secara berurut, karena faktanya persis adalah yang paling menang dibandingkan adik-adik mengolah data ataupun silogisme. Makanya dalam penalaran umum selalu yang paling benar, yang paling salah, dan seterusnya. Ya, baik, kita akan mulai pemanasan keep fokus. Kita akan coba terapkan ketiga prinsip ini. Ready? Boom. Berdasarkan teks, penyebab utama COVID adalah, silahkan dianalisis, waktunya 30 detik. Ayo, yang mana? Silahkan di-unmute. Oke, ada suara-suara sepertinya. Droplet ya, Kak. Droplet. Ini suara siapa, Dek? Ainun. Bulan. Suara Bulan. Oke, Bulan menjawab droplet. Good. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sepakat dengan Bulan? Kakak belum bilang jawabannya benar. Yang lain? B, Kak. B. Ini suara siapa? Noval. Iya. Noval jawab B. B, droplet. Droplet. Oke, terima kasih Noval. Satu lagi. Satu lagi. B juga, Kak. B juga. Siapa nih? Kanaya. Kanaya. Oke. Kanaya, Bulan, Noval menjawab droplet. Baik adik-adik di sini sepertinya kalian cermat karena sesuai dengan instruksi yang kakak berikan.
Kalian di sini akan berusaha untuk mencari sesuatu yang persis. Manakah yang persis? Ternyata ada di sini. Berdasarkan analisis proses penularan COVID-19, seseorang yang profesinya rentan terkena droplet atau ludah, dahak, dan ingus adalah sumber penularan terbesar. Nah, di sini adik-adik tentu kalian berpikir, mungkin pernah dengar ya, katanya kalau berjabatan tangan itu bisa menimbulkan penularan di media. Terus kalau misalkan gara-gara faktor suhu, di Eropa katanya suhunya lebih lembab, maka lebih rentan tertular dibanding orang-orang yang di lingkungan tropis. Kemudian dari segi droplet, ini saya pernah dengar nih, makanya kita pakai masker supaya droplet kita, ludah, dahak, dan ingus itu tidak mengenai orang lain ataupun kita juga tidak terkena. Tujuannya seperti itu adik-adik pakai masker, bukan yang lain-lain. Kemudian kita lihat di sini kehujanan dan asap tentu saja ini mutlak salah ya, mutlak salah karena tidak akan mungkin karena dua hal ini. Nah, di sini kita punya 3 jawaban yang mungkin benar. Tetapi adik-adik, soal selalu berbasis teks. Di teks adakah bersentuhan tangan? Tidak ada. Maka di sini status bersentuhan tangan menjadi salah. Apakah dari segi suhu ada di dalam teks? Tidak ada. Maka di sini suhu juga salah. Oleh karena itu di sini yang paling benar adalah yang droplet. Jawabannya adalah yang B. Adik-adik, ini kita belum masuk ke buku ya. Ini belum masuk ke buku, kita masih latihan pemanasan dulu untuk penalaran umum. Oke, good job. Ini soal pertama. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Sekali lagi belum ada di buku, ini masih pemanasan terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, silakan dianalisis, waktunya 1 menit. C, Kak. C, oke. Noval menjawab C. Bagaimana dengan yang lain? Sepakat dengan Noval? C, Kak. Oke. C, Kak. Oke, terima kasih. Sudah 4 siswa menjawab. Nah, gitu dong. Makin cepat, makin pede. Ya, nggak usah takut salah. Salah juga nggak apa-apa. Kan lagi belajar di sini. Baik adik-adikku, kita akan lihat. Pada teks kali ini, soal yang kita cari tentu bukanlah yang persis lagi. Kalau tadi yang persis, hanya dengan menggunakan contoh kata, yaitu berupa droplet, maka kita pun dapat jawabannya. Misalkan di bagian ini nih, droplet. Tetapi di sini kemudian kita berbeda kasusnya, karena yang ditanya adalah profesi medis. Saran kakak, kalau bertemu soal seperti ini langsung menuju mana profesi medis. Ternyata ada di sini. Profesi medis ada di sini. Profesi medis ada di sini. Kita lihat ada apa dengan profesi medis. Ternyata menjadi sumber pertama yang paling rentan tertular. Oke. Kak, di sini nggak ada loh Kak rawan tertular, tetapi rentan di sini ada sedikit persamaan makna dengan rawan. Ya, rawan itu seperti yang paling, rawan itu yang paling ya. Dia rawan sakit, dia yang paling gampang sakit begitu ya. Kemudian kalau adik-adik amati, apakah dia seorang tim medis aman dari COVID-19? Bisa jadi. Tetapi sekali lagi, ini berbasis teks. Apakah mereka yang meneliti COVID-19? Tentu saja mereka yang paling punya wewenang untuk hal ini. Lalu berikutnya, golongan masyarakat yang paling sehat bisa jadi. Karena mungkin mereka tahu bagaimana cara menerapkan protokol yang baik, menjaga kesehatan yang baik. Lalu berikutnya dapat menyembuhkan diri dari COVID-19. Tentu saja, mungkin mereka tahu treatmentnya, lebih tahu obat-obatannya, dan seterusnya. Maka di sini, di antara ini semua, semuanya benar, tetapi C jauh lebih benar, karena faktanya ia berada di dalam teks. Sumbernya adalah ini.
Yap, pintar sekali. Jawabannya adalah yang C. Good job. Masih di pemanasan, kita lanjutkan pertanyaan ketiga. Boom. Silakan dianalisis, waktunya 50 detik. Ayo, analisis dengan baik. Ini sudah masuk logika. Sudah masuk silogisme ini. Ayo, ada? Ayo, yang mana nih? A, Kak. Ini siapa nih pertama? Kanaya. Kanaya. Oke, yang lain bagaimana? Ayo, Nanda, Najla, Kansel. A juga, Kak. Apa? A. A. Oke, baik. Semuanya menjawab A. Di sini adik-adik kita sudah masuk ranah logika. Jadi adik-adik memang tidak melihat apapun di dalam teks ini, tetapi kita akan menggunakan logika terbesar kita. Kita analisis ternyata COVID-19 itu disebabkan oleh droplet ya. Droplet seseorang yang sudah terinfeksi, kemudian ketularan. Oke, ketularan. Lalu berikutnya, di sini yang perlu kita amati adalah dicontohkan. Yang paling beresiko adalah profesi medis. Kenapa profesi medis paling beresiko? Karena dia kontak langsung dengan pasien yang menderita COVID-19. Nah, sekarang di antara ini semua, kita analisis dulu mana sih yang kontaknya dengan manusia. Kita akan mulai dari A, tata rias wajah. Tentu saja, dia akan menghias seseorang, calon pengantin dan sebagainya mungkin. Lalu berikutnya di sini petani. Petani tidak selalu kontak dengan orang. Bisa jadi beliau hanyalah bekerja di sawah, sehingga kontaknya dengan tumbuh-tumbuhan. Lalu berikutnya mekanik. Mekanik bisa jadi, tetapi tentu saja ia justru berhubungan dengan mesin. Jadi dia kontak dengan manusia sedikit lebih jarang. Berikutnya penyiar TV. Penyiar TV juga ada kemungkinan, tetapi penyiar TV di sini justru yang jaraknya paling aman. Apabila harus kontak ke orang lain, bukan penyiar TV, tetapi siapa? Reporter. Itu pun kalau yang diwawancarainya menggunakan masker, sang reporternya juga memakai masker, mudah-mudahan ia aman. Pemahat apalagi, tentu saja dia hanya kontak dengan benda mati, memahat batu mungkin, memahat kayu, dan memahat benda-benda yang bisa dipahat lainnya. Artinya dia tidak kontak dengan manusia. Baik adik-adikku, pintar sekali. Yap, jawaban yang benar adalah A, tata rias wajah. Karena memang dia harus menghias wajah pengantin, sehingga mungkin kontak ketersenggol, droplet, dan sebagainya jauh lebih tinggi ya. Baik adik-adikku, pintar. Jawabannya adalah yang A. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke buku. Bersiap, ambil nafas, siapkan bukunya, fokus dengan baik. Kita jelajahi soalnya satu demi satu. Keep spirit ready. Boom. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan berikut yang benar?
Silakan dianalisis, waktunya 50 detik. Ayo, fokus. Kira-kira yang mana? Yang C, Kak. C. Oke, suara siapa tadi? Kansa bukan tadi? Oke, ada yang sudah menjawab C. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sepakat dengan C? Ayo, unmute saja. Dua lagi, kakak tunggu. Ayo, dua lagi. Apakah sepakat dengan C? Ayo, suara siapa ini? Ayo, yang mana? Hanya satu yang jawab? Tiga dong. Ayo, dua lagi. Nggak ada. Setuju C, Kak. Setuju dengan C. Oke. Satu lagi deh. Nopal. Punya jawaban lain? Biar keren, biar belang. C juga, Kak. C juga. Oke. Baik adik-adik di sini semua sepakat C. Kakak tidak tahu apakah karena memang sepakat atau ikut-ikutan. Mudah-mudahan karena sepakat ya. Kita masih menggunakan prinsip persis. Kakak mohon pertama perhatikan soalnya terlebih dahulu. Yang diminta adalah paragraf 1, maka jangan kemana-mana, fokuslah di paragraf 1. Kemudian di sini pernyataan berikut yang benar. Berarti kalian cari sesuatu yang benar. Benar itu bagaimana? Antara yang tertulis di sini dengan di teks sama. Kita mulai dari A. Apa yang salah dari A? Oh, ternyata ini. Karena di teksnya adalah Desember 2017, bukanlah November. Lalu kita lihat berikutnya, yang kedua yang salah mana? Ini. Dia bukan dari NTT, tetapi dari Nusa Tenggara Barat. Lalu kita lihat yang C. Zohri menjelma menjadi sprinter terbaik nasional pada usia muda. Di sini ada nih, sprinter terbaik nasional pada usia 18 tahun. Kakak mohon ketika kalian melihat sesuatu yang seperti ini, jangan buru-buru dijawab, dibandingkan dulu dengan yang lain. Oke? Karena jangan-jangan ada yang lebih benar. Kok bisa begitu, Kak? Soalnya di sini kalimatnya usia muda. Sedangkan di sini 18 tahun. Jangan-jangan nanti ada yang lebih mirip. Lalu kita lihat berikutnya. Rekor terbaik Zohri di nomor 100 meter adalah 10,30 detik. Benarkah ini? Ternyata Zohri pernah 10,13 detik
Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Lalu berikutnya yang E, Zohri ditarik ke pelatnas setelah dipantau potensinya oleh tim PASI. Kita lihat di sini, ternyata dia bukan karena potensi, tetapi karena juara. Artinya potensi berbeda dengan juara. Juara di sini tentu saja pemenang. Kalau potensi itu mungkin karena larinya cepat, karena kakinya panjang, karena nafasnya sehat dan seterusnya. Tetapi di sini bukan karena potensi, tetapi karena lari, ya, karena karena juara. Yap, pada akhirnya di sini yang memiliki kemiripan, usia muda di sini punya kemiripan dengan 18 tahun. Pintar sekali. Jawaban yang benar adalah yang C. Oke, good job. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetap fokus. Boom. Waktunya hanya 40 detik. Fokus. Ayo, 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 ayo. Ayo, kelihatan itu jawabannya. Kak, Finlandia, Kak. Finlandia, oke, baik, cepat, kurang dari 40 detik. Adik-adikku, kakak mohon ketika kalian mengerjakan soal, jangan pernah meremehkan soal. Ingat, manusia jatuh karena batu yang kecil, bukan karena batu yang besar. Saat kalian jalan, batu yang besar kalian bisa lihat, kalian menghindar. Kalau batu yang kecil enggak, kalian sepelekan, jalan nabrak jatuh, ya. Jadi di sini adik-adik lihat, fokus kalian adalah 10,8 detik. Lalu berikutnya yang ditanyakan adalah di mana. Jadi tolong, walaupun ini soal sepele, tetaplah fokus. Oh, 10,18 detik. Maka kita akan mencari 10,18 detik di teks. Ternyata ada di sini. Kemudian ada di mana? Oh, ternyata ada di Finlandia. Maka di sini tanpa perlu mendebat, yap, benar. Jawabannya adalah yang A. Pintar. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Boom. Silakan dianalisis, waktunya hanya 40 detik. D, Kak. D. Yang lain? Sepakat? Iya, Kak. Sepakat. Sepakat. Oke. Nopal? Iya, Kak, sepakat. Oke, kirain hilang. Oke, kakak cek dulu. Balfas sudah hadir mungkin? Balfas? Gak ada. Immanuel? Ada. Kansa ada tidak? Sudah hadir mungkin? Kansa? Kansa Amara Putri? Oke, baik, tidak menjawab. Ya, adik-adik di sini, yap, yang perlu kalian fokuskan adalah 0,17 detiknya. Kemudian yang difokuskan lagi adalah mempertajam catatan waktu selama berapa. Ternyata di sini sudah ada dengan persis dan tanpa didebat. Ia hanya perlu 16 bulan. Sejujurnya ini mudah karena kakak sudah potong-potong. Kalau kalian berjuang di teks mungkin agak sedikit lama. Tetapi pesan kakak, trik membacanya adalah seperti itu. Lihat di sini yang diminta apa, angka kah, pernyataan kah, kemudian kalian cari dengan bola mata cepat pernyataan itu ada di mana, bilangan itu ada di mana. Maka di sini, yap, pintar sekali. Benar, jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Boom! Silakan dianalisis, waktunya 1 menit.
Ayo, yang mana? B, Kak. Yang B. B. Yang lain sepakat dengan B? sepakat. Oke. Terima kasih adik-adik. Di sini kita akan lihat yang jadi pertanyaan adalah sesuatu yang tidak benar. Oke. Ini yang menjadi fokus adik-adik semua. Kita diminta mencari sesuatu yang tidak benar. Sekarang berarti kalian akan mencoba satu demi satu teks ini untuk mencari jawabannya di dalam teks. Sekali lagi, teknik membaca scanning ya, scanning, setelah scanning baru dipindai. Pertama scanning, jadi usahakan kalian lihat fokus kalimat A, kaki yang panjang dan selalu naik ke atas. Wow, bola mata kalian bergerak, 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 bergerak. Dapatlah ini. Ternyata adalah ada pernyataan di paragraf ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada di paragraf kelima, dinyatakan bahwa tidak dimiliki kebanyakan pelari nasional. Zohri punya langkah kaki yang panjang dan kaki yang selalu naik ke atas. Maka di sini ini adalah sesuatu yang mirip dengan teks. Kemudian karena adik-adik yakin jawab B, kita lewati, kita coba jawab C. Zohri berhasil memecahkan rekor nasional sekaligus Asia Tenggara. Berarti fokus kita adalah rekor nasional sekaligus Asia Tenggara. Ternyata ada di sini, ada di paragraf kedua. Berarti di sini pernyataan C benar, ada di paragraf kedua. Lalu yang D, Suryo Agung merupakan pemilik rekor sprinter tercepat sebelum dikalahkan oleh Zohri. Ternyata ini juga sama. Ada pernyataan Suryo Agung Wibowo di sini. Ya kan? 10,17 detik. Ternyata ini dikalahkan oleh Zohri. Ada pernyataan berupa sudah memecahkan rekor nasional sekaligus Asia Tenggara atas nama Suryo Agung. Jadi si Suryo Agungnya ini sudah dikalahkan oleh Zohri. Lalu yang E, saat berlari, kaki yang naik mempengaruhi frekuensi langkah kaki dan daya tahan kecepatan. Maka kita lihat, adakah pernyataan ini? Ternyata ada di sini. Mempengaruhi frekuensi langkah kaki dan daya tahan kecepatan. Maka di sini E adalah pernyataan yang benar. Well, bagaimana dengan jawaban adik-adik yang B? Tentu ini jawabannya, tapi mana buktinya? Zohri selalu menargetkan meraih medali ataupun memecahkan rekor. Faktanya di paragraf terakhir tertulis, dirinya tidak pernah menargetkan meraih medali ataupun memecahkan rekor. Maka sedangkan di sini dikatakan menargetkan, maka ini sesuatu yang tidak sama. Oleh karena itu, yap, kita disuruh mencari yang salah. Pintar sekali. Benar, jawabannya adalah yang B. Nice. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Boom. Waktu adik-adik hanya 30 detik. Let's go. Atletik Asia yang E. Oke. Bagaimana dengan yang lain? Sudah 2, satu lagi. Kak. Sepakat dengan E ya. Baik adik-adik, di sini kakak mohon kepada kalian semua berdasarkan data di atas. Sekali lagi jangan pernah meremehkan soal. Karena kalian sudah lihat ini data di atas, maka carilah data ya. Kemudian kakak mohon kepada adik-adik jangan pernah meremehkan sebuah data, tolong cermat nomor 1 dari segi ini. Nih, nomor 1 dari segi ini. Judulnya apa sih? Kakak mohon, urutan membaca data, lihat judulnya terlebih dahulu. Dicatat ini. Ini nggak sembarangan loh. Tolong dicatat judulnya dulu. Oh, catatan waktu lalu Muhammad Zohri. Ini memang agak ambigu, namanya memang lalu ya. Lalu Muhammad Zohri. Oh, itu dia judulnya itu. Kemudian kita lihat ini data apa sih? Datanya lihat di sini ada keterangannya apa sih? Oh, ternyata ini nama-nama kejuaraan.
Setelah itu ini apa sih? Oh, ternyata ini adalah catatan angkanya dalam detik. Maka di sini adik-adik, karena yang ditanya adalah waktu terbaik, berarti adik-adik akan mencari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah 10,13. 10,13-nya ada di mana? Ada di final kejuaraan atletik Asia. Yap, pintar sekali. Jawaban yang benar adalah yang Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Boom! Silakan dianalisis, waktunya 30 detik. A, Kak. A. Oke. Yang lain bagaimana? Sepakat dengan A? Sepakat, Kak. Sepakat. Oke. Baik adik-adik, sekali lagi baca soal dengan cermat berdasarkan data di atas, berarti yang kalian lihat adalah tabelnya. Kemudian yang ditanya adalah penurunan performa. Berarti adik-adik harus cermat di sini yang kecepatannya turun paling buruk. Ternyata di antara ini semua yang paling besar angkanya adalah ini. Oke, yang paling besar adalah ini, 10,36. Ada di mana itu? Ya, benar, ternyata itu ada di UCLA 2018. Jawaban yang benar adalah yang A. Nice. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Yuk, waktunya 30 detik. Yang B, Kak. B, oke. Yang lain bagaimana? Sepakat, Kak. Sepakat. Satu lagi, sepakat? Sepakat, Kak. Sepakat. Oke, baik. Adik-adikku di sini lagi-lagi yang ditanya adalah data. Kakak tidak bosan-bosannya mengulang supaya adik-adik besok cermat dalam mengerjakan soal. Kalau yang diminta data, maka carilah data. Kalau yang diminta teks, carilah teks. Ya, di sini diminta adalah catatan waktu terbaik Zohri, tapi terbaiknya di tahun 2018. Adik-adik, ini bagi kakak cukup receh. Karena seharusnya agar bisa menantang, coba dibikin ya, 19, 18, 17, 16, 15, kekecoh itu pasti. Kalau tidak hati-hati, dan kalimatnya tidak 2018, 2 tahun terakhir sebelum rekor 10,13. Jadi berpikirnya keras adik-adik ya, tapi nggak apa-apa. Yang pasti sekali lagi kakak mohon jangan pernah meremehkan soal. Nah, di sini di tahun 2018 kita tahu angka paling kecil 13-15, tapi sayangnya kedua kejuaraan ini adanya di 2019. Maka tersisalah ini yang ternyata kebetulan ini 2018 semua, maka kita cari angka yang paling kecil. Ternyata ada di sini. Di mana ini? IAAF 2018 tidak ada karena pilihannya tanggal, maka ini adalah tanggalnya. Hati-hati, 12 Juli 2018. Maka di antara ini semua, jawaban yang benar adalah yang B. Baik adik-adik, kita sekarang lanjut ke soal nomor 8 sampai dengan 14. Di sini sudah banyak sekali perihal logika, jadi kakak mohon cermati dengan baik. Baik, kita mulai soal nomor 8. Silakan dianalisis, waktunya 1 menit.
Yuk, ada yang sudah? Dicoba saja. Ayo, pusing pasti. Gak apa-apa. Salah bagian dari pembelajaran, it's okay. A, Kak. A, oke. Naufal menjawab A. Bagaimana dengan yang lain? It's okay, tidak perlu takut salah. Di sini kita saling share ya. Naufal menjawab A. Kita lihat yang lain. Yuk, 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Setuju, Kak. 7. A. Oke, satu lagi bagaimana? Ayo, satu lagi please. Sepakat dengan A atau punya jawaban lain? Silahkan. 10, 9, gas aja deh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. Ayo. Setuju, Kak. Setuju. Setuju dengan A. Oke. Baik adik-adikku, di sini kalian sedang berusaha mencari simpulan, ya. Sedang mencari simpulan. Kemarin kakak ketemu siswa yang berusaha klinik, kemudian dia nge-share begini, kok nih kak ada rumus P sama dengan Q, R, jika negasi P adalah ini, tidak apa-apa pakai rumus peluang, kakak tidak salahkan, tetapi perhatikan, kakak punya rumus yang sederhana. Ini rumus sederhana. Kak, kok rumus sederhana? Emang salah pakai PQR? Tidak salah kalau kalian bisa membaca simbol. Tetapi akan salah jika kalian tidak bisa membaca simbol. Kakak akan bahas sedikit panjang di sini. Ayo adik-adik, bedakan antara semua dengan sebagian. Oke, bedakan antara semua dengan sebagian. Kakak punya soal nih. Semua laki-laki menyukai warna hitam. Oke, semua laki-laki menyukai warna hitam. Sekarang kakak ingin tanya kepada Amanda. Amanda ada di sana? Ada, Kak. Semua laki-laki menyukai warna hitam. Jono tidak suka warna hitam. Maka apa simpulannya? Sebagian. Bukan dong. Semua laki-laki suka warna hitam. Jono tidak suka warna hitam. Maka simpulannya apa? Jangan terjebak dengan nama. Ada yang bisa? Perempuan. Bukan perempuan, maka Jono bukanlah laki-laki. Gitu aja. Gitu aja ya. Kok Jono kak? Ya loh, bisa jadi namanya Suharyono, depannya Maulina. Bisa jadi kan? Maulina Suharyono, pakai marga bapaknya. Paham ya adik-adik ya? Sekarang bandingkan dengan ini. Sebagian laki-laki suka warna hitam. Jono suka warna hitam. Berarti, ada yang bisa jawab? Jono laki-laki, Kak. Apa? Jono laki-laki. Kurang. Jono adalah laki-laki yang suka warna hitam. Kenapa bisa begitu, Kak? Karena sebagian. Karena ketika nanti Jono tidak suka warna hitam, jawabannya adalah Jono adalah laki-laki yang tidak suka warna hitam. Dari sini kakak mohon adik-adik bedakan antara semua dan sebagian. Itu basicnya. Sekarang kita kembali ke sini. Ini saran kakak ya. Kalian lihat pertama itu dari sebelum, lalu sesudah. Katanya semua orang yang memiliki telepon canggih
tidak gagap teknologi. Berarti kita nggak usah jauh-jauh, kita cari aja tidak gagap teknologi ada di mana. Oh, ternyata ada di sini. Tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Sepakat ya? Kenapa? Oh, pengguna internet. Terus di sini ada premis lagi. Sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Faktanya di sini dari segi data saja ini sudah salah. Karena di sini sudah sebagian nih. Sebagian yang memiliki telepon canggih. Artinya apa? Di sini ada orang yang menggunakan internet tetapi mungkin tidak pakai telepon canggih, pakai laptop misalnya, pakai warnet misalnya, maka A di sini gugur. Lalu kita lihat yang B, sebagian orang yang memiliki telepon canggih, gagap teknologi, tentu saja ini sesuatu yang salah. Kenapa salah? Di sini dikatakan sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Artinya kita sudah sepakat tadi, berarti ada orang kalau dia sudah punya telepon canggih otomatis tidak gagap teknologi. Itu yang harus kita pahami. Kemudian kita lihat yang C. Sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi. Kita lihat, kita sepakati bahwasanya telepon canggih tidak ada hubungannya dengan gagap teknologi. Yang ada hubungannya dengan gagap teknologi adalah penggunaan internet. Jadi, misalkan dia tidak punya telepon canggih tetapi mengerti internet, maka ia tidak gagap teknologi. Lalu berikutnya yang D. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Nah, sekarang kita lihat sebagian dari orang yang memiliki telepon canggih berarti akan menjadi pengguna internet. Iya kan? Karena dia pengguna internet, akibatnya apa di sini? Tidak mengalami gagap teknologi, maka di sini D ada kemungkinan benar. Kita lihat yang E. Semua pengguna internet yang gagap teknologi. Ya, kan tadi kita sudah sepakati, jangan-jangan memang ada pengguna internet tanpa handphone pun dia sudah bisa. Maka adik-adikku di antara ini semua, jawaban yang benar adalah yang D. Yes, okay, keep fokus, kita lanjutkan. Gunakan cara seperti ini. Nomor 9, boom. Silakan dianalisis, waktunya 1 menit. Oke, sambil adik-adik berpikir, kakak hanya berikan clue saja. Antara ini, orang mudah dalam berkomunikasi dengan kemudahan orang dalam berkomunikasi adalah sesuatu yang berbeda. Hati-hati, orang mudah dalam berkomunikasi dengan kemudahan orang dalam berkomunikasi adalah sesuatu yang berbeda. Jadi jangan dianggap ini P adalah Q, lalu ini Q adalah R. Bukan. Berbeda.
Pesan kakak, hati-hati antara orang mudah dalam berkomunikasi dengan kemudahan orang dalam berkomunikasi adalah sesuatu yang berbeda. Ayo, ada? Oke, pesan kakak apabila memang sudah di atas 1 menit, jangan berlama-lama, langsung bismillahirrahmanirrahim, atas nama Bapak, terserah agama adik-adik, tembak ceder. Ya, karena kalau berlama-lama, sayang, di bawah masih ada yang bisa kalian kerjakan. Ini pesan dari kakak. Yuk, dijawab aja. A, B, C, D, atau E, it's okay. Kakak yakin kalian sudah berpikir benar semua. Kakak berani yakin itu. Kakak pun pertama kali mengerjakannya begitu, tetapi tolong itu petunjuknya. Orang mudah berkomunikasi dengan kemudahan orang berkomunikasi itu berbeda. Yuk, silakan. A, B, C, D, atau E? A, Kak. A, oke. Bagaimana yang lain, sepakat atau punya jawaban lain? Silahkan. A, Kak. A, ada lagi yang lain? Sudah 2 menjawab A? Ada lagi? Ada tidak? Yuk, satu lagi, please. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baiklah. Sepertinya malu-malu atau sedang menganalisis. Kita akan lihat adik-adik, kita disuruh mencari simpulan di bawah ini yang benar, ya. Setidaknya ini dia datanya. Jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Kemudian di sini kemudahan orang dalam berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Sekarang kita lihat yang A, jawaban adik-adik. Suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi tidak mengalami kemajuan. Kakak Sadi udah ingatkan, antara orang mudah dalam berkomunikasi dengan kemudahan orang dalam berkomunikasi sesuatu yang berbeda. Kok bisa begitu, Kak? Iya, karena bisa jadi teknologi komunikasinya tidak maju, tetapi aktivitas komunikasinya meningkat. Misalkan antara koran satu dengan koran yang lain saling terhubung, koran-koran dunia terhubung, tetapi bukan teknologinya maju. Ini kalian harus pahami dua hal yang berbeda. Berarti sekalipun teknologi komunikasi tidak mengalami kemajuan, asalkan orang bisa mudah berkomunikasi, maka segala sesuatu bisa diketahui orang di seluruh dunia. Ini yang harus kalian pahami. Kemudian kita lihat, teknologi komunikasi mengalami kemajuan, itu orang akan mudah dalam berkomunikasi. Orang mudah dalam berkomunikasi, ini yang harus kalian pahami, belum tentu menciptakan suatu kemudahan. Jadi kalian harus paham, intinya di sini agak menjebak ya. Ada perbedaan antara orang mudah dalam berkomunikasi dengan kemudahan orang dalam berkomunikasi. Maka di sini A kurang tepat. Lalu kita lihat yang B,
Suatu peristiwa dapat diketahui orang seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Perhatikan, coba siapa yang bisa menjawab sekarang? Kenapa ini jadi salah? Suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila apa, Dek? Setelah kalian membaca ini, apabila apa? Yang B. Ada yang bisa jawab? Coba. Kalau berdasarkan teks apabila apa? Ayo. Suatu peristiwa dapat diketahui orang. Ayo jawab aja. Yuk, siapa nih menjawab? Apabila ada kemudahan dalam berkomunikasi. Iya, itu terjadi kemudahan orang-orang dalam berkomunikasi. Jadi bukan apabila orang mudah dalam berkomunikasi. Ini benar-benar terjadi sesuatu yang berbeda. Maka walaupun teknologi mengalami kemajuan tapi ternyata orang tidak mudah dalam berkomunikasi, tidak terjadi kemudahan. Dalam arti gimana ya, supaya kalian nggak bingung, ada handphone canggih. Handphone canggih, berarti kan teknologi sudah maju ya, Dek. Ada kemungkinan orang mudah dalam berkomunikasi. Tapi ternyata sinyalnya susah, pulsanya susah. Maka kemudahan itu tetap nggak terjadi. Aduh, gimana? Bisa dipahami tidak maksud kakak ini? Bisa ya. Yang lain bagaimana? Bisa dipahami maksud kakak? Bisa, Kak. Bisa ya. Jadi antara pernyataan ini dengan ini bedanya itu gitu loh. Kakak sudah merasakan kemarin tinggal di daerah terpencil, internet nggak ada, canggih teknologinya tapi sinyalnya nggak ada, kemudahannya nggak ada. Jadi ini maksud dari soal ini seperti itu sesungguhnya. Memang agak ambigu. Nah, sekarang kita lihat yang C. Suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia apabila orang tidak mudah berkomunikasi. Menurut kalian ini benar nggak? Benar. Benar. Benar kan? Artinya ya sudah, intinya kemudahan berkomunikasi ini adalah sesuatu yang menjadi ujung tombak dari kasus ini. Sekarang kita lompat ke D. Orang tidak mudah berkomunikasi apabila peristiwa tidak dapat diketahui orang ini tidak berhubungan. Kita lihat yang E. Orang mudah berkomunikasi apabila peristiwa dapat diketahui orang. Bukan. Orang mudah berkomunikasi apabila apa? Apabila kemudahannya itu sudah ada. Maka di sini di antara ini semua terjadi keambiguan yang luar biasa memang. Tetapi yang paling benar adalah yang C. Good job, semangat. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Yuk, silahkan dianalisis. Pesan kakak begini, cara mengerjakannya. Pengguna internet tidak meningkat, akibatnya apa? Atau dibiarkan seseorang tidak berkomunikasi dengan berbagai media, kenapa? Ambil, tetap atau ambil lagi. Itu jawabannya. Ayo, kakak pikir tidak sulit ini. A, Kak. A, oke. Bagaimana yang lain? Sepakat? Sepakat. Novel? Sepakat nggak, Val? Iya Kak, sepakat. Oke, semuanya menjawab A. Dari tadi adik-adik menjawab A, semangat sekali. Apakah kali ini benar? Mari kita lihat. Pengguna internet tidak meningkat. Oh, berarti teknologinya tidak berkembang dong. Seseorang tidak bisa berkomunikasi. Di sini ada premis, jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan media. Kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media, ya berarti gara-gara tidak mengikuti perkembangan zaman. Maka atau di sini tetaplah atau, yap, jawaban yang benar adalah yang A. Good job, bagus. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Aduh, sudah ada jawabannya lagi. Baik, walaupun sudah ada jawabannya,
Kakak ingin kalian analisis sehingga kalian mengatakan sepakat. Silakan dianalisis dulu mengapa jawabannya E. Yap, cukup. Sekarang pertanyaannya kakak ganti. Amanda ada di situ, Dek? Ada, Kak. Kenapa A salah? Menurut Amanda kenapa? Lihat petunjuk yang kakak berikan. Apa yang salah dari A, Amanda? Kira-kira jawab aja, is okay. Nggak usah takut salah. Nggak ada di teks. Apa yang nggak ada di teks? Coba, yang nggak ada di teks apa kira-kira? Apa yang salah dengan pernyataan negara tersebut adalah negara maju yang memberikan fasilitas teknologi kepada warganya? Apa yang salah dari teks? Itu yang memberikan fasilitas teknologi kepada warganya. Itu kalau secara logika salahnya di mana? Menyerah? Jangan menyerah dong. Oke, baik, kakak ambil alih ya. Adik-adikku, di sini di A dinyatakan katanya memberikan fasilitas teknologi kepada warganya. Ini secara logika sudah salah. Teknologi itu jangan bayangkan handphone, robot. Adik-adik bikin penyuling air ya, seperti di pramuka itu, pakai ember, di embernya nanti ada pasir, batu, lalu terakhir kapas hingga menghasilkan air jernih, itu juga sudah teknologi. Teknologi sederhana namanya. Sehingga di bagian A ini kurang tepat karena dia hanya sebuah teknologi. Oke, B, Noval. Salahnya di mana, D? Noval. B salahnya di mana, Val? Nggak ada penelitian terbaik di bidang teknologi di teksnya. Oke, pintar. Kakak pikir ini mutlak, jadi ini di teks memang tidak ada, ya. Oke, berikutnya Kanaya deh. C salah kenapa Kanaya? Kan? Kanaya, kamu di sana? Iya, Kak. Salahnya di mana C deh? Salahnya C di mana? Nggak ada di teks, Kak. Apanya yang nggak ada di teks? Apanya yang ada di teks? Ini teknologi canggih yang terbarunya. Iya. Iya. Adanya apa sih di teks, Dek? Di teks adanya apa sehingga E jadi yang benar? Kakak habiskan di Kanaya saja. Kenapa? Kok jadi E yang benar? Emang apa sih yang ada di teks sehingga menjadi benar? Yang ada di teks itu apa sebetulnya? Dari tadi teknologi salah, fasilitas teknologi salah, penelitian salah, nilai budaya juga salah. Yang ada apa sebetulnya di teks? Teknologi komunikasi dan informasi. That's it, itu yang kakak maksud. Mana buktinya? Ini dia nih. Komunikasi dan informasi yang dilakukan oleh negara-negara maju
menghasilkan nilai-nilai. Apa itu? Ini nilai-nilainya ya. Oke, bagus karena ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kakak pikir ini yang kakak maksud. Kalau kalian terpaku dengan P sama dengan Q sama dengan R, boleh-boleh saja, tetapi jangan salah baca simbol. Kakak pribadi lebih enak jodohkan saja. Jodohkan, 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 jodohkan. Karena kalau P, Q, R adik-adik salah baca simbol, bubar semua. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Pesan kakak tidak usah lihat teks, maknai saja pisau bermata dua. Waktunya 50 detik. Ayo, what is that? Maknai saja, pisau bermata dua itu apa? Yang E, Kak. Ini siapa ini? Nanda. Nanda ya, oke. Yang lain bagaimana? Sepakat dengan Nanda? Sepakat, Kak. Sepakat. Satu lagi? Sepakat, Kak. Oke, sepakat ya. Baik adik-adik, di sini kita akan lihat jawaban Nanda tadi adalah E dan yang lain sepakat. Pisau bermata dua, yang dimaksud pisau bermata dua adalah dapat memberikan hal positif dan juga negatif ya. Kemajuan teknologi memudahkan pekerjaan manusia. Ini adalah dampak positif. Digunakan untuk tindak kejahatan. Ini adalah dampak negatif. Memudahkan manusia berkomunikasi. Ini juga dampak positif. Manusia malas melakukan pekerjaan berat. Ini juga dampak negatif. Sementara ada dampak baik maupun negatif. Nah, jadi dua-duanya ada. Inilah yang tepat, pisau bermata dua. Pintar. Jawabannya adalah yang E. Baik adik-adik, kita lanjutkan. Siapkan kalkulator dan alat tulismu. Kalian akan berhitung. Boom. Kakak izin ke toilet dulu. Selamat berjuang. Waktunya 1 menit. Oke, ada yang sudah? Ayo. Adakah yang sudah? Kak. Oke. Siapa ini tadi tercepat? Karena ya. Kanaya. Oke, Kanaya menjawab E. Bagaimana dengan yang lain? Sepakat, Kak. Sepakat. Oke, satu lagi. Sepakat tidak? Sepakat, Kak. Oke, baik. Baik adik-adikku, kita lihat. Di sini yang diminta adalah gambar, maka adik-adik tolong fokuslah ke gambar ya.
Kemudian setelah gambar, kakak tidak akan bosan-bosannya mengatakan, lihat judulnya, lalu lihat maksudnya. Oke, judulnya sudah, lalu lihat ini data-data apa. Oh, dalam persen. Oh, ini anggotanya siapa aja. Warnet, kantor, sekolah. Oke, lalu ini angka apa? Oh, ini tahun. Sekarang kita akan mulai ya. Apa sih maksud pernyataan A? Pengguna internet gabungan kantor dan sekolah tahun 2011 lebih tinggi daripada tahun 2012. Kantor sekolah, berarti ini dong. 26 tambah 8 adalah 34, sedangkan 2011 adalah 2012 26 ditambah 11 30 ya benar 37. Maka di sini A salah, harusnya 2012 lebih tinggi. Gabungan kantor dan warnet, kantor warnet 2013 ini berjumlah 50. Kemudian tahun 2014-nya berjumlah 44, salah. Harusnya di sini 2013-nya lebih tinggi. Persentase pengguna internet di kantor lebih tinggi dari gabungan sekolah dan warnet. Masa sih? Tahun 2014 ada 25 ya. Sementara sekolah dan warnet tahun 2014 19 tambah 17. Nggak akan mungkin, jumlahnya lebih banyak. Lalu kita lihat yang D, persentase penginternet di warnet lebih tinggi dari gabungan pengguna internet di kantor dan warnet. Salah ini kali ya, maksudnya sekolah ya. Meskipun begitu tetap salah ya, karena kalau kantor digabung warnet pasti lebih banyak. Terakhir, pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2014 lebih rendah kantor dan warnet. 2014, 19 tambah 25, 44. Sedangkan 25 tahun 2012 adalah 31 tambah 26, 47. Maka benar ini 2014 jauh lebih rendah dibandingkan 2012. Yap, benar, jawabannya adalah yang E. Ya, terakhir, selamat berjuang, waktunya 1 menit. Ayo, kira-kira yang mana? Ada yang sudah? Aku C, Pak. C. C, oke. Bagaimana dengan yang lain? Aku yang D, Kak. Depok, oke. Bagaimana dengan yang lain? Satu lagi, please.
Ada jawab Depok, ada jawab C. Tidak ada? Baik, waktu kita sudah habis. Di sini kakak akan bahas. Adik-adik, ketika bertemu soal prediksi, ya, di sini adik-adik pura-puranya jadi petugas statistik. Berarti kalian harus mengamati data satu demi satu. Contoh, ada warnet, ada kantor, ada sekolah. Warnet 37, 31 dia turun. 2013, 31 ke 25 dia turun. 25 ke 19 dia turun. Dapatlah kita data warnet semakin turun. Turunnya konsisten nggak? Kebetulan konsisten. 37 ke 31 turunnya 6. 31 ke 25 turunnya 6. 25 ke 19 turunnya 6. Berarti 19 ke 2015 turunnya jadi berapa? Kalau turunnya 6. 2015 warnet jadi berapa ini? Kalau turunnya 6 lagi. Jadi 13, Kak. pinter. Jadi 13. Sekarang kita masuk kantor. 26. 26 lagi kan? Sama, stuck. Turun 25, stuck. Oh enggak stuck, turun. 25 tahun berikutnya sama, stuck. Berarti di sini ada pola 0, min 1, 0. Kakak tanya, 2015 kira-kira berapa jadinya? Min 1. 24. Nah, sekarang kita lihat sekolah. Pertama 8, 11, oh naik. Naiknya berapa? 3. 10, turun lagi. Terus 2014 naik lagi 7. Sekarang kakak tanya, tahun berikutnya naik apa turun? Turun. Dia naik apa turun deh? Turun. Turunnya berapa? Tidak bisa diprediksi. Inilah yang akan mengacaukan data, adik-adik. Terdapat pola yang tidak stabil. Kalau adik-adik bertemu kasus seperti ini, maka data yang fluktuasi tidak bisa ditarik kesimpulan, sehingga polanya akan seperti ini. Warnet 13, kantor 24 untuk pernyataan A. Katanya selisih semakin kecil, belum tentu. Kantor dan sekolah kita sepakat, ketemu sekolah nggak bisa ditarik kesimpulan. Iya kalau turunnya 1, kalau turunnya 16 gimana? Bisa saja kan? Itulah yang namanya fluktuasi adik-adik. Nah sementara di sini, tadi kita sudah dapat data, warnet 13, kantor 24. Ini selisihnya sudah hampir 50%. Sudah di angka 49-an, sehingga selisihnya bisa dikatakan besar. Yap, oleh karena itu benar sekali jawabannya adalah yang D. Good job, waktu kita sudah habis. Pesan kakak, rajin belajar, sayang pada kedua orang tua, dan juga rajin ibadah. See you in SG. Selamat sore, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makasih, Kak. Oke, Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. sama-sama. Sukses ya. Terima kasih.